Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Lisa Prianti dengan NIM G1E1036 dari Formasi Kelas B akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Kimia Farmasi Kualitatif, tepatnya pada soal nomor 2 bagian B dengan soal berdasarkan pengelompokan dari jenis-jenis bahan aktif farmasi tersebut, tetapkanlah salah satu jenis bahan aktif farmasi dan juga estimasi faktor-faktor yang dapat mengganggu aktivitas farmakologisnya. Nah, di sini saya menggunakan dari jenis sumber bahan aktif yang berasal dari bahan aktif alami atau biologis. Nah, biasanya kan bahan aktif alami ini menggunakan bahan yang langsung dari alam, yang mana biasanya bahan ini langsung berasal dan diekstraksi dari sumber alami, baik dari tanaman maupun hewan. Jenis ini biasanya menggunakan proses biologis seperti fermentasi atau kultur sel, di mana melibatkan penggunaan mikroorganisme atau sel lain untuk membuat bahan aktif tersebut. Untuk contoh obatnya, di sini saya memakai sediaan emulsi dari minyak ikan. Faktor-faktor yang dapat mengganggu aktivitas farmakologis dari sediaan emulsi minyak ikan sendiri, yang pertama adalah faktor konsumsi berlebihan. Nah, sejatinya mengonsumsi sesuatu secara berlebihan itu kan tidak baik. Nah, untuk pengonsumsian minyak ikan secara berlebihan ini dapat menyebabkan pendarahan. Mengapa bisa terjadi pendarahan? Karena kandungan asam lemak dari omega 3 ini dapat menekan sistem dari pembuluh darah. Serta hal pemicu lainnya adalah ketika kita mengonsumsi suplemen minyak ikan itu berbarengan dengan obat pengenceran darah. Pendarahan bisa saja terjadi secara tiba-tiba karena kandungan asam lemak dari omega tersebut yang dapat menekan sistem pembuluh darah. Hal inilah yang menyebabkan pendarahan bisa terjadi. Untuk faktor yang kedua adalah faktor alergi dan penyakit HIV atau AIDS. Mengkonsumsi minyak ikan dalam bentuk suplemen sendiri mengandung berbagai biota laut, contohnya ikan. Karena minyak ikan ini berasal dari bahan yang berasal dari laut, harus diketahui terlebih dahulu apakah seseorang tersebut mempunyai alergi atau tidak terhadap bahan-bahan yang bersumber dari laut. Alergi ini bisa menjadi parah apabila tidak ditangani secara serius dan baik. Konsumsi minyak ikan pun tidak dianjurkan untuk para atau seseorang yang menderita HIV atau AIDS karena dapat menyebabkan pada ketidakseimbangan hormon. Faktor yang ketiga adalah faktor reaksi dari dalam tubuh. Konsumsi minyak ikan secara berlebihan tentunya dapat memberikan efek yang buruk. Contohnya menyebabkan kanker pankreas. Mengapa hal itu dapat terjadi? Hal tersebut terjadi karena adanya stres oksidatif yang dapat merusak DNA di dalam tubuh. Sementara untuk contoh lainnya adalah jika mengkonsumsi minyak ikan secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati dan fungsinya sebagai penetra racun karena minyak ikan tersebut bisa tercampur dengan hati atau dengan empedu, di mana hal tersebut menyebabkan hati tidak dapat bekerja dengan lebih optimal. Dan yang terakhir adalah faktor sumber bahan baku. Hal ini didasarkan karena ada beberapa daging ikan atau sumber yang menghasilkan ikan, terutama untuk ikan hiu, makarel, salmon,
Dan ikan lainnya yang tidak dibudidayakan itu tuh terkontaminasi dari bahan-bahan kimia industri dan bahan limbah yang terdapat di laut. Nah, jika hal ini terjadi, tentunya ikan-ikan yang terkena limbah atau terkontaminasi limbah tersebut bisa memberikan efek yang negatif jika dikonsumsi untuk manusia. Nah, konsumsi dari ikan yang terkontaminasi tersebut biasanya dapat menyebabkan kerusakan otak, keterbelakangan mental, kebutaan, bahkan kejang pada anak-anak yang baru lahir. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.